Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ataihi wa rafidih wa na'tarifu bi lutfihi fi masadirit taufiqi wa mawaridih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi fataha Allahu bihi quluban ghulfa wa a'yunan umya wa adhanan summa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuh wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami ketahui kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah rahimakumullah. Mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di awal majlis ini mari kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada masalah, semoga diberi kemudahan dan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi yang berhaji tahun ini, yang berhaji baik yang sudah tiba, ya, baik yang sedang dalam perjalanan maupun yang sedang mempersiapkan beres-beres, gitu, masya Allah. Masih ada yang beres-beres, Pak? Kayaknya masih, Pak, ya. Yang ya, beres-beres, kemudian pergi kemana, ke asrama haji misalnya. Ya, semoga semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi kekuatan, diberi kesehatan yang baik, diberi petunjuk, semoga mau untuk memaksimalkan ibadah ya selama berhaji, kemudian pulang nanti membawa segudang keberkahan dan kebaikan, yaitu haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Bagi yang kita yang belum tahun ini, Pak, Ibu, berdoa selalu insyaallah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk ke hari ini bab yang baru. Yang kemarin terakhir bagaimana, Pak? Tentang itu, Pak, ya. Saya pernah nyebut itu enggak? Ustaz Halim, al-khazinul muslim al-amin alladhi yunafidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffara tayyiban bihi nafsuhu. Seorang yang bahasan kita, orang yang dipercayai untuk megang duit, megang harta, atau ya mengumpulkan sedekah-sedekah atau zakat, kemudian dana itu sudah menumpuk sama dia gitu kan. Sudah dia sudah pegang dana yang banyak. Kemudian karena itu hak orang, dia enggak mau ngambil. Itu bahasan kemarin nih, Pak, ya. Masih ingat jamaah, ya? Jadi memang karena harta itu hak orang, dia
fayu'tihi kamilan muwaffara. Ya, sekalipun nafsu dia sebenarnya itu pengen apa? Mengambil atau memegang atau menahan harta itu, tapi kata Nabi SAW, karena dia hanya bekerja saja, bertugas saja, akhirnya apa? Dia fayu'tihi kamilan muwaffara. Ya, jadi harta yang dikumpulkan dia itu diberikan kepada mustahik semuanya gitu, Pak. Kemudian dia memberikan itu dalam keadaan thayyiban bihi nafsuhu, dengan penuh ridho. Kenapa ini disebut oleh Nabi, Bapak Ibu? Kalau dana itu sedikit mungkin biasalah orang ngasih gitu kan. Tapi kalau sudah banyak itu Pak, mikir orang, Pak. Iya, jujur-jujur saja. Ya, kalau harta sudah banyak itu berubah pikiran. Nah, gitu loh. Kalau seorang hamba melakukan tugas itu dengan baik, kata Nabi SAW, maka dia dapat pahala. Yang pertama, pahala apa? Pahala dari amanahnya itu dia dapat. Yang kedua, ternyata kata Nabi SAW, dia dapatkan pahala bersedekah, ya, seperti orang yang bersedekah. Sekalipun dia ini, kalau dalam hadis ini bersedekah nggak, Bapak Ibu? Orang ini bersedekah nggak? Dia nggak bersedekah, tapi dia dapat pahala bersedekah. Kata Rasulullah SAW, ya, hanya dengan apa? Menyampaikan harta yang dia kumpulkan tadi, karena memang itu tugas dia. Itulah yang dalam bahasa Rasulullah al-khazin, ya, al-khazinul muslim al-amin. Itu bahasan yang terakhir, ya, yang terpercaya. Baiklah, hari ini bab yang baru, bab an-nasihah. Ya, bab yang baru yaitu tentang nasihat, pentingnya nasihat, an-nushu wat tanasuh. Ya, pentingnya nasihat dan at-tanasuh itu saling memberi nasihat dalam al-Islam. Seperti biasa, beliau di setiap bab itu mengutip atau menukil ayat-ayat Al-Quran, kemudian setelah itu baru hadis-hadis Nabi SAW. Ayat Al-Quran yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun, ya, surat Al-Hujurat, fa aslihu baina akhwaikum, dan seterusnya. Yaitu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang mukmin itu adalah ikhwatun, ya, bersaudara. Dari konsep dasar inilah, ya, di antara kenapa kita perlu untuk saling memberi nasihat, saling menegur atau saling mengingatkan, karena memang kata Allah Subhanahu wa taala kita itu bersaudara. Kalau saudara, ya, sedang baik, maka kuatkanlah, gitu loh. Kalau saudara, ya, atau teman kita sedang melenceng, maka Bapak Ibu, luruskanlah, ditegur. Nah, ya caranya begitu aja gitu kan. Kalau beliau sedang taat, maka kuatkanlah, gitu kan, motivasilah selalu, ya. Nah, kemudian kalau sedang tidak taat, bagaimana? Tegurlah, ya, ingatkanlah, jangan dibiarkan. Nah, itu dia. Maka timbullah, ya, istilah, ya, mungkin semua kita sudah tahu lah, ya, bahwa teman yang baik itu ternyata Bapak Ibu, bukan dalam saat saat soleh saja gitu kan, senang atau soleh saja. Nah, di saat kita lalai, di saat kita jauh dari ajaran Allah dan Rasul, ada orang yang mau mengingatkan. Nah, maka kalau kita menemukan itu, itulah, ya, dia, ya, bisa kita kita pastikan, ya, insya Allah beliau itu tulus gitu, perhatian dengan kita, dan itu hal yang berharga dalam kehidupan kita. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun, ya, ikhwah. Ikhwah itu jamak dari apa Bapak Ibu? Ya, akhani ikhwatun, ya, jamak, ya, kita itu bersaudara. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala ikhbaran an Nuh alaihi salam.
Ayat berikutnya itu Allah menyampaikan dari kisah atau lisannya Nabi Nuh alaihissalam kepada kaum beliau yang ada dalam surat Al-A'raf. Wa ansahu lakum, ya. Wa ansahu lakum, dan aku memberi nasihat kepada kalian. Berarti secara sederhana kita pahami jamaah sekalian, kata nasihat itu, nah itu loh, kata nasihat atau memberi nasihat, nasohayan sohu, ya, memberi nasihat itu apa? Ada dalam Al-Quran. Nah itu dulu lah, ya, sisi dari sisi bahasanya atau dari sisi literasinya. Dalam Islam itu ya kita kenal dengan nasihat, tapi dalilnya mana? Ya ternyata ada dalam Al-Quran, ya. Kata nasihat, kata memberi nasihat itu ada dalam Al-Quran. Nah diantaranya perkataan Nabi Nuh kepada kaum beliau. Wa ansahu lakum, artinya ansahu itu berasal dari kata nasoha yansohu, memberi nasihat. Wa ansahu lakum, dan aku memberi nasihat kepada kalian wahai kaum-kaumku. Berarti ada yang kata nasihat dan memberi nasihat itu dalam Al-Quran. Dan juga Nabi Hud, ya. Apa bunyinya? Wa ana lakum nasihun amin, ya. Wa ana lakum nasihun amin. Aku ini bagi kalian semua wahai kaumku, ya. Apa kata beliau? Nasihun. Nasihun itu adalah orang yang memberi nasihat. Nasihun amin, ya. Orang yang memberi nasihat yang terpercaya, atau orang yang memberi nasihat dengan ketulusan. Itu kata siapa? Nabi Hud alaihissalam. Ya, intinya adalah kata nasihat, kata memberi nasihat itu ada dalam Al-Quran. Sungguh hebat, sungguh mulia, ya, ajaran-ajaran dalam Al-Islam secara umum. Karena dia ada dasarnya, ya, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, hadis yang pertama jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, an Abi Ruqayyah Tamim, ya, ibni Uwais, ya, ibni Ausi, ya, Ad-Dari, ya, Ad-Dari, ya, radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, ya. Kata Nabi SAW, ad-dinu, ya, agama itu, kata Nabi, an-nasihah, ya, agama itu adalah nasihat secara umum, ya. Agama itu adalah saling memberi nasihat. Nah, seolah-olah kita pahami juga dengan sederhana, kita dalam hidup ini kalau nggak ada nasihat menasehati, ya seolah-olah bagaimana Bapak Ibu? Ya, bukan beragama kalau begitu, Pak. Iya memang betul, ya. Bukan berislam kalau kita dalam hidup ini tidak saling memberi nasihat, tidak saling mengingatkan. Itulah. Nah, dan inilah gambaran yang ada dalam yang pernah terjadi pada ahlul kitab sebelum kita. Ya. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun, ya. Mereka itu kalau ada yang berbuat maksiat, kemungkaran, tidak saling tidak saling mencegah, tidak saling mengingatkan, biarkan saja, ya, jangan ganggu orang. Nah, kemudian dikaitkan dengan Bapak Ibu? Hak azazi manusia, HAM. Nah, ya, itu yang terjadi. Nah, di antara poin inilah, ya, kenapa mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, kalau kita sebagai muslimin dan muslimah, sebaliknya kata Nabi SAW, jangan sampai seperti itu. Ya, kalau ada saudara kita, tetangga kita, atau di lingkungan kita ada yang berbuat kemungkaran, jangan didiamkan. Memang kesannya usil, ya Pak, ya.
kesannya usil gitu. Tapi sebenarnya bukan usil, bukan suka ngurus apa istilahnya, ya perbuatan orang, tidak. Karena memang konsepnya dalam Al-Quran itu, dalam hadis Nabi, kalau ada sebuah kemungkaran, ya konsep sederhananya adalah apa? Daerah tempat berbuat kemungkaran dan maksiat itu apa Bapak Ibu? Akan tidak diberkahi oleh Allah, atau keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu loh. Dari itu kalau ada sebuah kemungkaran jangan didiamkan. Nah, mana Pak RW, mana Pak RT gitu ya. Alhamdulillah saya rasa itu apa Pak? Ya sudah berjalan di kita. Memang begitu gitu loh. Enggak boleh didiamkan. Nah, gitu dia. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita yang enggak berbuat kena gitu loh Bapak Ibu. Ya. Kita yang tidak berbuat kemungkaran tetapi berada di dekat lokasi itu, cuman tidak bergerak gitu loh, hanya mendiamkan saja. Dikhawatirkan kita kena murka Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita harus apa Bapak Ibu? Harus ya mencegah kemungkaran tersebut. Nah, itu dia jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalu para sahabat bertanya, nasihat itu untuk siapa? Ya, untuk siapa wahai Rasul? Nasihat itu kata Nabi SAW, lillahi, ya, lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Ya, 3 itu dulu. Jadi nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk apa lagi? Untuk rasulnya. Maksudnya apa itu kalau nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah ya kalau kepada Allah kita apa? Ya, kita tunduk dan taat kepada Allah, kemudian berharap terhadap rahmat-rahmat Allah, janji-janji Allah, raghbatan ya, kemudian takut terhadap ancaman-ancaman Allah gitu loh Pak. Nah, itu apa? Maksud dari nasihat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mensifati Allah sesuai dengan sifat yang Dia sifati dirinya. Allah itu Maha Pengampun. Iya, kita meyakini ya. Allah itu maha kasih sayang. Allah itu Maha memberi rezeki. Allah itu Maha memberi kemuliaan, memberi kehinaan setiap hamba. Mensifati Allah dengan sifat yang telah Dia sifatkan dirinya. Itu contoh apa? Contoh nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu disampaikan oleh Nabi dalam hadis. Ya, ketika para sahabat bertanya, nasihat itu liman gitu kan? Liman itu untuk siapa? Lalu Rasulullah menjawab, lillahi. Nah, maksud lillahi itu tadi ya. Kita ya, al-khudu' lahu gitu kan? Tunduk dan taat kepada Allah ya, seperti yang sudah kita sampaikan, dan itulah yang dipahami oleh para ulama. Kemudian apalagi berjihad ya di saat agama ini ya ditindas, dihina ya oleh hamba-hamba Allah yang menentang misalnya, itu juga termasuk nasihat. Ya, li kitabihi ya, nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ta'allumuhu wa ta'limuhu di sini disampaikan ya. Kemudian wa iqamatu hurufihi. Jadi nasihat untuk kitab Allah itu apa? Seperti apa? Bapak Ibu, kita belajar Al-Qur'an gitu loh. Setelah kita belajar, kita mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian kita menegakkan huruf-huruf yang kita baca. Maksudnya apa? Ya, Al-Quran itu bukan hanya dibaca saja, tetapi apa? Iqamatu hurufihi. Ya, hurufnya, ayat-ayatnya, surat-surat itu kita apa? Kita tegakkan dalam kehidupan ini, Pak. Artinya apa? Ya, harus dipahami makna-makna Al-Quran, ya. Bukan hanya dibaca saja. Kemudian apalagi memahami ya, wa tafahumu ma'anihi wa hifzi hududihi wal amalu bima fihi. Ya, itu dia. Jadi nasihat ya untuk kitab Allah ya, kita belajar secara umum dan mengajarkan kalau memang kita sudah berilmu. Kemudian apa? Kita mencoba membaca rajin-rajin. Setelah membaca, kita
menghafal, kemudian kita mencoba untuk memahami. Setelah memahami, apalagi wal amalu bima fih. Terakhir apa? Mengamalkan. Nah, itulah di antara maksud atau bukti kita memberi nasihat atau saling menasihati untuk kitabillah li kitabihi wali rasulihi. Nasihat itu juga untuk siapa? Untuk Rasul Allah. Maksudnya apa itu Bapak Ibu? Ya, Rasul nggak perlu diberi nasihat, ya kan? Ya, karena memang Rasul lah yang memberi nasihat kepada kita. Tapi maksudnya apa itu? Nah, disampaikan oleh para ulama. Maksud nasihat itu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'zimuhu, ya, wa nasruhu hayyan wa maitan. Nah, ini bagus. Maksud dari nasihat untuk Rasul itu adalah ta'zimuhu. Kita diajarkan dalam Islam untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nasruhu, membela Nabi. Jadi Nabi itu diagungkan dalam Islam. Kalau kita mengagungkan Nabi berarti apa itu Bapak Ibu? Nah, kita sudah mengamalkan nasihat ya dalam agama, yaitu nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimuhu wa nasruhu, dan apa? Menolong Nabi. Nabi itu perlu ditolong, Pak. Ya, sekalipun kalau kita nggak menolong Nabi, sebenarnya apa? Nabi itu sudah ditolong Allah sebenarnya gitu. Nggak perlu ditolong, tapi memang sudah menjadi apa? Ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di saat kita mau menolong dan membela Nabi, insya Allah kita akan apa? Kita akan ditolong dan dibela oleh Allah. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkan Nabi dan menolong Nabi, membela Nabi itu hayyan wa maitan. Baik Nabi ketika hidup maupun Nabi sudah meninggal. Ya, Nabi itu harus apa Bapak Ibu? Harus dibela dan ditolong. Maksudnya apa itu Pak Ustadz? Dibela dan ditolong itu dari apa itu? Dari ya penistaan. Kalau ada orang yang merendahkan Nabi kita gitu loh. Ya, sekalipun kita nggak menolong, ya sebenarnya apa? Nabi itu sudah ditolong oleh Allah, sudah dibela oleh Allah. Nah, cuman di saat kita mau menolong dan membela Nabi, maka itu apa Bapak Ibu? Kesempatan. Nah, rugi rasanya kalau kita di saat ya Nabi kita dihina atau direndahkan gitu kan, lalu kita diam saja, rugi rasanya gitu loh. Ya, seolah-olah diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi hamba yang mulia, tapi nggak dimanfaatkan, rugi. Nah, makanya jangan aneh Bapak Ibu jamaah sekalian. Dalam sejarah baik masa lalu ataupun kita pernah melihat ya dalam kehidupan kita sekarang, ya di saat Rasulullah SAW dihina, ya banyak kaum muslimin itu merasa tersinggung. Memang ada gitu ya istilahnya ajarannya dalam Al-Quran, dalam hadis itu memang ada. Dari itu jangan merasa aneh gitu kan. Kaum muslimin ribut gitu kan, demo, nggak senang gitu kan, harus dibela. Yang melakukan itu harus diberi pelajaran. Ya memang itu hal yang wajar. Nah, karena memang Rasul ya, Nabi kita itu ya harus harus diagungkan, harus dimuliakan. Ya, harus dibela dan harus ditolong. Nah, itu maksudnya. Baik beliau hayyan wa maitan ya. Contoh yang kedua, nasihat untuk Rasul itu adalah ihya sunnatihi ya. Ihya itu adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Berarti kita sudah melakukan nasihat atau saling memberi nasihat dalam agama ini ya. Dengan cara apa itu Bapak Ibu? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan ya. Atau juga dengan cara apa menghidupkan sunnah Nabi itu? Ya, bita'allumiha wa ta'limiha. Jadi sunnah Nabi itu apa Bapak Ibu? Harus bita'allumiha, harus dipelajari. Ta'allum itu dipelajari. Wa ta'limiha, dan mengajarkan. Sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran setiap kita wajib untuk apa Bapak Ibu? Ta'allum. Nah, jadi ada istilah ta'allum dan ta'lim. Ya, ta'allum dan ta'lim.
ya. Kalau ta'allum itu belajar, kalau ta'lim mengajarkan, itu tugas. Ya. Wah Pak Ustadz, saya mungkin kalau ta'lim masih belum Pak Ustadz. Enggak apa-apa Pak, ta'allum dulu enggak apa-apa. Ya, Al-Quran juga ta'allum dan ta'lim, dan sunnah Nabi pun juga apa? Ta'allum dan ta'lim. Kalau ta'allum itu apa Bapak Ibu? Belajar, ta'allum. Ya, kalau ta'lim, ta'lim itu mengajarkan. Nah, kalau di kita, jadi ada beda ya. Kalau di kita majelis ta'lim ya Pak ya. Ya, majelis ta'lim itu sebenarnya apa itu? Majelis mengajarkan. Ya nggak apa-apa. Tapi yang kita pahami adalah apa? Ceramah gitu, apa ya kayak apa, ceramah, kemudian muhadharah secara umum, bisa dikatakan begitu. Tapi makna sebenarnya adalah apa? Kalau ta'lim itu adalah gurunya. Guru yang mengajarkan, itulah yang ta'lim. Ya, bukan jamaah yang belajar. Kalau jamaah yang belajar itu apa artinya? Ta'allum, Pak. Ya, bahasa apa? Asal kata dari bahasa Arab. Tapi secara umum kita harus sepakat, Al-Quran dan hadis Nabi itu harus ada di dalamnya apa? Ta'allum, belajar, dan ta'lim, mengajarkan. Ya, intinya adalah mungkin apa ya? Kalau ta'lim itu sama dengan mengamalkan. Al-Quran dan hadis Nabi itu tidak cukup dipelajari saja Bapak Ibu. Iya, memang berat. Ya, jangankan untuk mengajarkan, jangankan untuk mengamalkan, belajar aja berat ya Bapak Ibu. Jadi belajar itu memang berat. Ya, mencari ilmu itu sudah berat, apalagi untuk mengamalkannya. Tapi memang ini mau nggak mau harus kita terima. Ya, karena inilah yang dimaksud oleh Nabi, jalan kemuliaan tersebut. Ya, kalau kita pengen menjadi hamba yang mulia atau pengen menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul, maka tempuhlah jalan ini. Belajar, langkah yang pertamanya apa? Belajar. Mau nggak mau, ya, susah atau senang, ya, kita harus belajar dalam hidup ini. Dan alhamdulillah kami yakin kita semua jamaah sekalian sudah melakukan itu. Ya, dari kecil, ya. Nah, kemudian kita beranjak apa? Remaja, kemudian dewasa, kemudian berkeluarga sampai sekarang. Kalau kita sudah melakukan itu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang merupakan tugas dari agama kita, ajaran yang harus dijalankan. Nah, setelah kita ta'allum apa? Harus ta'lim. Nah, ya, menyampaikan, ta'lim atau tabligh. Iya memang, ya. Ballagha yuballighu, tabligh, menyampaikan. Nah, mengajarkan dan menyampaikan, inilah mungkin yang dimaksud dengan mengamalkan. Jadi Al-Quran dan hadis itu tidak cukup hanya dipelajari saja. Tetapi setelah kita belajar, kita diperintahkan untuk mengajarkan atau mengamalkan. Paling tidak, kalaupun kita belum mengajarkan kepada orang banyak, ya paling tidak untuk diri kita pribadi, kita mengajarkan diri kita agar tunduk, ya, dan taat selalu kepada Allah dan Rasul. Itu juga termasuk apa? Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga, ya, terutama di saat kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami memang perlu untuk selalu mengingatkan. Jadi hadis Nabi yang kita dengar itu tidak cukup untuk didengar saja jamaah sekalian. Kurang maksimal manfaatnya, itulah kalau bahasa saya. Ya, kurang maksimal manfaat kalau kita hanya hadis Nabi itu hanya didengar saja. Ya, yang lebih baik bagaimana? Ya, kita mendengarkan, kemudian kita mencoba untuk menangkap, memahami, kemudian kita mencoba untuk mengamalkan. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud dari nasihat itu untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal iqtida bihi fi aqwalihi wa af'alihi, ya, dan juga mencontoh Nabi, ya. Iqtida, menjadikan Nabi itu suri tauladan yang terbaik dalam hidup ini. Uswatun hasanatun, ya.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Itu di antara bukti kita apa? Ya, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi, yaitu apa? Al-iqtida bihi sallallahu alaihi wasallam. Meniru Nabi, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dan perkataan. Ya, kira-kira kita harus jujur Bapak Ibu. Kita itu sudah mampukah untuk meniru Nabi apa sepenuhnya? Ya, dipastikan nggak bisa, nggak mampu kita meniru Nabi Pak. Tapi apa yang paling berharga itu kita punya niat gitu loh, punya niat, punya kecintaan. Saya pengen seperti Nabi sekalipun apa belum bisa untuk meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kita sudah melakukan itu sudah beruntung Pak, ya sudah beruntung ya, Ibu ya. Sekalipun kita belum seperti Nabi ya, tetapi kita pengen meniru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan kemuliaan bagi kita dalam hidup ini. Itu maksudnya wa mahabbatihi. Ya, nasihat untuk Rasul maksudnya apa? Wa mahabbatihi, dan cinta kepada Nabi. Itu termasuk ya kemuliaan dalam hidup ini. Cinta kepada Nabi, wa mahabbatu atsba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi dan cinta kepada pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi kaidah Bapak Ibu ya. Ya, nggak bisa pula kita dalam hidup ini hanya cinta kepada Nabi tapi nggak cinta kepada pengikut Nabi. Itu nggak pas Pak. Dia terkait-kait semuanya, gitu loh. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi pasti dia akan apa? Cinta kepada pengikut-pengikut ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang ngaku cinta kepada Nabi tapi benci kepada pengikut-pengikut Nabi itu nggak sah. Nah, gitu dia. Sama juga kaitannya. Cinta kepada Allah tapi nggak cinta kepada Nabi itu nggak sah Pak, nggak bisa, gitu loh. Ya, bertolak belakang. Ya, orang yang ngaku cinta kepada Allah tapi nggak cinta kepada Nabi, atau juga cinta kepada Nabi tapi nggak cinta kepada Allah, itu nggak bisa. Dia berkaitan semuanya. Nah, itulah yang disebut oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang ada dalam surat Ali Imran ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ya. Ya, apa? Jika kalian cinta kepada Allah, apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dengan cara begitu yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Jadi dia itu Pak. Nah, dalam apa firman yang lain, may yuti'ir rasula faqad atau Allah. Gitu loh Pak. May yuti'ir rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kaidah-kaidah yang memang terkadang perlu untuk kita ingatkan kembali. Begitu juga dengan cinta kepada Rasul. Ya, disampaikan oleh para ulama, cinta kepada Rasul dan cinta kepada pengikut-pengikut Rasul. Siapa itu pengikut-pengikut Rasul, Bapak Ibu? Yaitulah para sahabat radhiyallahu anhum, at-tabi'in, ya, para imam-imam yang ada dalam sejarah Islam. Kita harus cinta kepada beliau, ya, kepada para ulama yang soleh, yang robbani, ya, itu harus apa? Cinta kepada beliau-beliau. Karena memang ya nggak mungkin kita akan tahu sunnah Nabi kalau nggak ada apa? Para ulama yang soleh, ya, para ulama yang robbani, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang lurus ya dalam keistiqomahan. Itu maksudnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nasihat itu wali a'immatil muslimina. Nasihat itu untuk para imam-imam atau guru-gurunya orang muslim, ya. Kiai-kiai lah kalau bahasa kitanya Pak. Untuk para ulama nasihat. Maksudnya apa itu? Ya. Maksud li a'immatil muslimina, ya. Maksudnya adalah i'anatuhum
ala ma hamalul qiyam bihi. Itu diantara yang pertama adalah kita membantu mereka atas dalam tugas-tugas yang mereka pikul. Nah, gitu loh. Apa tugas para ulama itu Bapak Ibu? Ya itulah menyampaikan kebenaran, ya, meluruskan yang sudah menyimpang. Itu diantara tugas para ulama. Nah, cara kita bagaimana? Bantu beliau, tolong ya para ulama tersebut dalam mengemban tugas ini. Karena memang kalau tidak didukung, kalau tidak ditolong mungkin bisa lemah. Nah, gitu dia maksudnya jamaah sekalian. Wa tanbihihim dal ghaflati, ya, wa saddi khilqatihim, ya, wa tanbihihim, dan mengingatkan para ulama. Ah, gitu loh, mengingatkan para ulama kapan? Ketika al-ghaflah, di saat ya para ulama itu ditimpa ghaflah. Ghaflah itu kelalaian. Nah, ini dia. Ada seorang ulama misalnya yang dulu lurus gitu kan, sekarang sudah Bapak Ibu misalnya sudah melenceng. Nah, gitu loh. Iya, dari mana kita tahu melenceng? Ya harus tahu kaedah-kaedah gitu kan, dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi, itu standar. Ya tentulah yang bisa menilai ya tentu siapa? Para ulama juga terutama gitu kan. Nah, kalau sudah mulai melenceng ditegur bahwa ini sudah keluar jalur. Nah, itu diantara bukti dari nasihat untuk para ulama, ya, imam-imam kaum muslimin. Kemudian apalagi nasihat itu wa'ammatihim, dan nasihat itu adalah untuk kaum muslimin dan muslimah secara umum. Ya, kita setujui bahwa memang siapapun, baik itu orang alim maupun orang awam, ya, kita secara umum dianjurkan untuk apa Bapak Ibu? Untuk saling memberi nasihat. Karena adalah nasihat dan saling memberi nasihat itu merupakan apa Bapak Ibu? Merupakan ajaran agama, termasuk ajaran yang inti dalam beragama. Seolah-olah kalau kita tidak melakukan ini, seolah-olah kita nggak beragama gitu loh. Kalau diam-diam saja, berislam itu diam-diam saja. Kemudian kalau yang melenceng didiamin, ya terserah dia gitu. Itu bukan cara beragama. Cara beragama itu harus saling mengingatkan, saling menguatkan. Nah, itu dia. Ad-din an-nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi bahasa saja jamaah sekalian, nah kira-kira nasihat, ya, kalau bahasa kitanya nasihat apa ya? Nah, itu ternyata memang berasal dari bahasa Arab. Nasihat, nasihah, mirip sekali. Berarti apa? Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Wah, kering saya. Bismillah. Bismillah. Nasihat. Nasihat itu berasal dari kata nasoha yansohu. Ya, ada sebagian ulama bahasa mengatakan nasoha itu artinya kholaso, Pak. Ya, Pak. Nasoha syai'u idza kholaso. Jadi sesuatu itu nasoha apabila dia bersih. Jadi bisa bermakna nasoh itu atau nushun itu berasal dari kata sofa, bersih dan jernih. Itu ya dari sisi bahasanya. Nasoha, nasiha, sesuatu yang jernih, sesuatu yang bersih, pure. Ya, kalau bahasa kampung saya pure gitu Pak ya. Iya, murni. Bahasa kampung saya lagi, aduh ya Allah. Iya Pak Ustaz. Ya, nasoha itu bersih, murni dan jernih. Ya, nasoha syai' idza khalusa. Ya, atau nasuha syai'u idza khalusa. Sesuatu itu kalau dia jernih ya ketika dia sudah kelihatan bersih.
ya kholus ya atau kholasa. Ya seperti apa? Seperti niat yang ikhlas. Nah itu Pak, ikhlas kholaso, ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Jernih, ya bening. Nah gitu loh. Enggak keruh, lawan dari keruh. Itulah ikhlas sebenarnya. Ya tanpa bumbu-bumbu, tanpa apa, tambah-tambahan, itulah ikhlas. Nah itu yang dimaksud dengan mukhlisina lahuddin, mukhlisina lillah. Ya kan? Ikhlas hanya karena Allah. Ya memang bersih dan jernih. Nah itu dia nasoha atau kholasa. Ada juga makna dari nasiha itu bermakna kata para ulama di apa? Maknanya adalah al-khiyatah. Ya, al-khiyatatu bil min sohati, menjahit. Nah, ya menjahit Pak. Ya, al-khiyatah itu menjahit dengan alat jahit, yaitu apa? Al-ibrotu. Itu ada kata. Nah, itulah yang dipahami oleh para ulama nasuh. Kita pernah mendengar taubatan nasuha? Bapak Ibu? Taubatan nasuha. Apa artinya itu? Nasuh itu berasal dari nasoha. Ya. Nasuh itu ya, di antara maknanya adalah al-khiyatatu bil min sohah. Wahia al-ibrotu. Nasuh artinya adalah menjahit dengan jarum. Kenapa? Taubah, nasuh. Nah, kita ketahui dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubat yang nasuh. Nasuh itu artinya menjahit Pak. Menjahit dengan jarum. Artinya apa? Kata para ulama, adzanbu ya yumazziquddin. Ya Pak ya. Jadi kenapa taubat nasuha, taubat yang dijahit? Seolah-olah apa Bapak Ibu? Adzanbu yumazziquddin, ya, wat taubatu tukhayyituhu. Ya ternyata ada kaitannya. Jadi dia apa disampaikan oleh para ulama penjelasannya, dosa yang kita lakukan itu adalah yumazziquddin. Yumazik itu menyobek-nyobek ya, agama. Jadi adzanbu yumazziquddin, ya. Dosa yang dilakukan oleh hamba itu adalah menyobek, merobek-robek apa? Agamanya. Kemudian apa? Wat taubatu tukhayyituhu, dan taubatlah sebagai untuk apa? Menjahit yang tersobek-sobek itu. Nah, maka timbullah istilah apa? Taubatan nasuha. Taubat yang nasuha, yang dijahit itu artinya. Masuk akal kan Pak ya? Taubat yang dijahit. Kenapa dijahit? Karena dosa itu adalah telah merobek-robek agama seorang hamba. Karena sudah terrobek-robek, terkoyak-koyak, lalu dijahit dengan apa? Taubah. Nah, itu dia. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang sudah disobek, apa? Yang sudah terkoyak-koyak, kalau dijahit, maka apa? Baik lagi insyaallah. Nah itulah ya apa hubungan baik lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Buka lembaran baru dengan Allah. Yang dahulunya kotor, udahlah bersihkan semua. Mulai saat sekarang kita kembali ke jalan yang baik. Nah itulah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bersih lagi, putih lagi, jernih lagi. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, hari ini kita sudah memulai bab tentang nasihat, Masya Allah. Ya, baik sekali hadis-hadis Nabi SAW. Tapi hari ini cukup saja, kita sudah dapatkan beberapa ayat tentang nasihat. Kemudian satu hadis yang kita dapatkan hari ini, yaitu apa? Ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.